H-7 sebelum lomba dimulai, tiba-tiba nama saya hilang, Pak. Nama saya itu dicoret, digantikan oleh salah satu siswa dari SD negeri yang ada. Ada beberapa hal yang ingin saya perjuangkan, yaitu pertama pendidikan, karena saya merasa pendidikan ini sangat-sangat penting. Berarti motivasi untuk masuk di dunia politik itu untuk memperjuangkan pendidikan dan kesehatan? Ya, pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga ekonomi. Jadi kita semua tidak bisa menentukan di mana kita lahir, siapa orang tua kita, siapa mama kita, siapa bapak kita. Tapi yang saya percaya adalah kesuksesan kita ke depan tidak bergantung pada siapa orang tua kita, siapa ayah kita, siapa ibu kita. selamat siang M-People dimanapun Anda berada. Saat ini kita kedatangan tamu spesial dan istimewa, anggota DPRD Sulawesi Utara, daerah pemilihan Nusa Utara, mencakup Kabupaten Sangihe, Citaro dan Talaut, yaitu Bapak Norman Sluntungan, Sarjana Teknik Master Engineering. Ya. Selamat datang Pak di Selamat Hapena. Terima kasih pertama-tama atas kehadirannya dan kehadiran Bapak di tempat ini dalam podcast MP Talks. Mungkin akan menginspirasi banyak orang karena Bapak sendiri dari kepulauan yang tentunya kita semua tahu bahwa betapa kerasnya hidup di kepulauan. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit terkait masa kecil Pak Norman di Citaro itu seperti apa? Gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Philip atas undangan dari Manado Post kepada saya. Nama saya Norman Sluntungan, Sarjana Teknik Master Engineering. Dari lahir sampai SMA, itu saya tinggal di Siau, di Pulau Siau. Waktu dulu masih sama-sama dengan Kabupaten Sangihe. Terus setelah itu dari SMA mau masuk ke kuliah S1, kuliah di Surabaya, itu jurusan teknik sipil, ambil di Petra University. Setelah itu dapat kesempatan Pak Philip, dapat kesempatan oleh Tuhan yang mungkin juga saya tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa saya bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Karena mengingat pada waktu masih kecil dulu, sangat-sangat sulit sekali kehidupan. Bahkan untuk uang jajan saja, pada saat dulu itu kan, kalau kita mau beli nasi kuning misalnya, anak SD mau beli nasi kuning, itu kisaran Rp500 kalau saya nggak salah ingat, Rp500 per porsi. Untuk membeli itu saja, bahkan orang tua tidak punya uang untuk membeli itu dia. Jadi dapat kesempatan untuk lanjut kuliah ke S2, untuk melihat dunia luar, dunia internasional itu seperti apa, bertemu dengan teman-teman dari beragam negara, ada dari Australia, ada dari Cina, Jepang, Korea, ada Amerika juga di situ ada datang, ada Jerman, ada Belanda. Itu merupakan kesempatan yang sangat luar biasa Pak Philip bagi saya, anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Jadi saya dapat kesempatan itu untuk lanjut kuliah di Sydney, di University of Technology Sydney. Waktu dulu Pak Philip masih kecil, kehidupan di Siau ini kan cuma pulau. Ya. Pulau yang tergolong kecil, dan kalau sampai saat ini, status dari Kabupaten Citaro ini masih desa yang sangat-sangat tertinggal. Jadi begitu ada rekrutmen dokter, misalnya penempatan dokter, kalau dilihat statusnya, Citaro ini masih dalam kategori kabupaten yang sangat-sangat tertinggal
bukan cuma tertinggal lagi, ada sangat-sangat tertinggalnya. Cukup jauh dari harapan Pak Philip untuk Sitaro ini. Jadi pada saat itu waktu masih kecil, untuk membeli nasi kuning senilai Rp500. Itu di SD mana itu? SD itu di SD Excelsior Ulusiau, itu sekolah swasta. Waktu itu saya mendaftar ke sekolah negeri, tapi tidak diterima Pak Philip. Karena pada saat itu umur saya masih di bawah 6 tahun. Masih 5 tahun setengah, masih 5 tahun. Sedangkan kan ada syarat untuk masuk kelas 1 SD itu kan umur 6 tahun. Jadi saya tidak bisa masuk di sekolah negeri, jadi saya masuk di sekolah swasta SD Excelsior Ulusiau yang berada di lokasi Tetahading. Ketika waktu itu untuk mendapatkan makanan itu, ketika saya minta uang ke orang tua saya, yang diberikan bukan uang Rp500, tapi yang diberikan pada saat itu permen, Pak. Oh, pengganjal perut cuma. Saya tanya, ini permen buat apa? Permen satu plastik itu. Ya dia bilang, ini uang jajan kamu. Oh. Terus kita tanya lagi, uang jajan apa? Ini gula-gula. Dia bilang, ini nanti karena sampai sekolah, pas istirahat, karena jual ke teman-teman. Jual, dapat doi, DP untung, karena pakai makan. DP modal, kalau ini habis, DP modal, karena kasih pulang-ulang, Pak Mama dan Papa, untuk supaya hari besok beli ulang gula-gula. Supaya boleh dapat makan ulang nasi kuning. Segitu sulitnya kehidupan pada saat itu Pak Philip. Jadi untuk bisa ngebayangkan bisa dapat sekolah di luar negeri, pada saat itu tuh tidak pernah membayangkan itu Pak Philip. Dari SD sampai ke SMP berapa? SMP itu SMP negeri di Tarorane, di Kecamatan Tarorane, Kabupaten Sitaro. Itu kurang lebih 3 tahun di situ. Baru dia lanjut SMA. Nah, pada saat dari SD, SMP, SMA, saya beberapa kali mendaftar ditunjuk untuk lomba matematika. SD ditunjuk lomba matematika, SMP ditunjuk tapi tidak mau, SMA ditunjuk lagi terus mau. Sempat ditunjuk, waktu SD itu sudah belajar Pak Philip karena sudah ditunjuk sebagai utusan resmi dari waktu itu kan kecamatan. Yeah. Ini kan mau lomba kabupaten. Antar kabupaten. Waktu itu kan masih Kabupaten Sangihe. Yeah. Kabupaten Sangihe, jadi Siau ini kategorinya masih kecamatan. Kecamatan Siau Timur. Jadi saya waktu itu dari SD Excelsior ditunjuk untuk sebagai utusan lomba matematika di Kecamatan Siau Timur. Dari tingkat kecamatan kan naik ke tingkat kabupaten. Ya. Siapa pemenang dari tingkat kabupaten baru naik ke tingkat provinsi. Pemenang dari tingkat provinsi baru naik ke tingkat nasional. Perlombanya seperti itu. Nah, sudah ditunjuk untuk mewakili kecamatan itu masuk ke tingkat kabupaten. Sudah belajar dari 1 bulan yang lalu. Belajar sangat keras, bahkan hampir tidak tidur Pak, karena itu merupakan keinginan saya juga pada saat itu untuk bisa berpartisipasi. Dan setelah kurang lebih 7 hari, H-7 sebelum lomba dimulai, tiba-tiba nama saya hilang Pak. Nama saya itu dicoret, digantikan oleh salah satu siswa dari SD negeri yang ada. Terus dari sekolah saya SD Excelsior tidak lagi mengutus pelajaran matematika, tapi diutus pelajaran bahasa Indonesia untuk dilombakan. Jadi digantikan. Seharusnya sekolah saya itu mendapat jatah untuk matematika, tapi matematika tidak jadi, digantikan bahasa Indonesia. Dicoret Pak. Saya waktu itu komplain. Justru keberatan dong Pak. Saya sudah belajar itu kurang lebih 3 mingguan. 3 minggu, hampir 1 bulan sudah belajar ini Pak. Terus tiba-tiba dicoret seperti itu kan, rasa kecewa itu sungguh luar biasa Pak. Jadi ya mau gimana lagi Pak, karena waktu itu juga
Saya juga tidak bisa bikin apa-apa. Saya bertanya, mengungkapkan kekesalan dengan kekecewaan, tapi tetap guru bilang ya ini sudah keputusan sekolah seperti itu, nanti berikut saja, dia bilang. Sementara ini kita kirim dulu yang pelajaran bahasa Indonesia sebagai utusan dari sekolah ini untuk tingkat kabupaten, untuk level kabupaten, perlombaan di level kabupaten. Apa yang menjadi pembelajaran saat kejadian seperti itu tidak bisa diutus, padahal sudah bersiap sepanjang hampir 1 bulan, apalagi itu kan mental sebagai anak SD lah ya waktu itu ya. Mungkin apa yang menjadi yang terngiang-ngiang mungkin dari situasi seperti itu sehingga menjadi motivasi masa depan karena dengan kasus seperti itu. Jadi setelah selesai sekolah dasar SD, begitu SMP ditunjuk lagi. Ya. Jadi saya sedikit trauma Pak Philip. Trauma dalam artian ya jangan sampai lagi hal ini terulang kembali. Sudah belajar setengah mati, teman-teman panggil main gak ikut, karena pikir mau perjuangkan nama baik sekolah. Terus tahu-tahu H-1 atau H-7 sudah diganti lagi, kan ngapain? Jadi pada saat ditunjuk SMP saya tolak. Saya bilang saya tidak mau. Kecuali kalau misalnya ada kepastian betul-betul, kalau enggak ya sudah nggak mau, ngapain. Jadi ada sedikit rasa trauma pada saat itu. Dan ketika SMA ditunjuk lagi. SMA mana waktu itu? SMA Negeri 1 Siau Timur ditunjuk kembali menjadi utusan dari situ untuk lomba matematika. Waktu itu sudah Kabupaten Sitaro. Ya. Kabupaten Sitaro. Jadi itu sebagai utusan kabupaten. Sudah bukan lagi utusan kecamatan, utusan kabupaten untuk berlomba di tingkat provinsi. Sudah belajar Pak Philip. Sudah belajar kurang lebih 2 bulanan itu, hampir 2 bulan. Cuman mendekati 2 minggu sebelum perlombaan, saya sempat sakit. Kurang lebih 7 hari saya sakit tidak masuk. Tahu-tahu setelah itu langsung diganti. Begitu saya sembuh, saya langsung tidak ada konfirmasi, saya langsung diganti juga. Jadi saya protes lagi dong Pak, ya kan sudah belajar susah-susah. Dari pengalaman SD yang dia traumatik sampai di SMA kejadian lagi. Kejadian lagi. Jadi ini ternyata setelah dilihat itu juga yang diutus itu pada saat SD, yang diutus di XDR itu mamanya ini, orang tuanya ini adalah guru. Guru dari sekolah situ. Baru SMP kan saya tidak ikut, SMA pada saat itu perlombaan untuk murid kelas 2. Syaratnya kan minimal siswa SMA di kelas 2. Tapi yang menggantikan saya pada saat itu adalah siswa SMA di kelas 1. Ya. Artinya kan ini pelajarannya berbeda Pak. Yang dilombakan ini minimal ada di materi kelas 2, kelas 3 ini maksimal di kelas 2 ini materinya untuk kelas 2 Pak. Sementara kan kalau kelas 1 ini belum pernah pelajari ini kelas 2 punya. Untuk dari kelas 1 ke kelas 2 kita butuh waktu 1 tahun untuk belajar. Sedangkan ini tinggal waktu 2 bulan. Ya. Kalau memang orang bisa dalam waktu 2 bulan, ngapain sekolah 1 tahun Pak Philip? Nah setelah dipelajari ternyata yang menggantikan saya ini orang tuanya juga guru di situ. Guru di SMA Negeri 1 Siau Timur, dan diutuslah dia itu. Dia itu adalah guru matematika. Orang tuanya adalah guru matematika untuk menggantikan saya. Mungkin saya menduganya mungkin ini persiapan dia untuk supaya tahun depan dia sudah tahu pasti kalah, karena memang belum waktunya dia tampil, tapi sudah ibarat kalau buah masih buah setengah mata. Kalau kita sudah buah matang, sudah siap panen, tapi nggak dipanen, malah diganti dengan buah setengah matang. Mungkin dia sudah persiapkan itu supaya anaknya sudah siap nanti ketika tahun depan. Mungkin seperti itu pemikiran orang tuanya itu. Tapi saya melihat juga di sini ada unsur politik yang tidak baik, ada budaya-budaya politik yang tidak baik yang harus saya merasa harus ada perubahan. Memang Kabupaten Sitaro adalah kabupaten yang kecil dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Tapi setidaknya dari Kabupaten Sitaro yang kecil ini kita harus berusaha melakukan yang terbaik. Minimal attitude-nya ini dibuat sesuai dengan attitude yang benar.
Jadi sehingga anak-anak yang mau berpartisipasi, mau mengembangkan daerah ini bisa benar-benar berjuang betul-betul dan tidak ada rasa kekecewaan. Jadi makanya itu juga ketika selesai kuliah, saya kerja, saya memutuskan diri untuk terjun ke dunia politik. Ada beberapa hal yang ingin saya perjuangkan, yaitu pertama pendidikan, karena saya merasa pendidikan ini sangat-sangat penting. Meskipun kita terlahir, manusia terlahir ini tidak bisa menentukan siapa orang tuanya, di mana dia tinggal, di mana dia dibesarkan. Ya. Tapi manusia ketika dilahirkan, saya percaya punya kesempatan untuk merubah dirinya. Bagaimana caranya? Dengan belajar sungguh-sungguh. Ketika dia punya nilai yang luar biasa, dia pasti akan dipakai untuk satu peruntukan yang bagus juga senilai dengan dia. Jadi makanya ketika anak ini berprestasi berpendidikan, saya percaya dia bisa merubah taraf kehidupan pribadinya maupun kehidupan keluarganya. Jadi meskipun seseorang dilahirkan di keluarga yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Kita tetap berusaha, belajarlah dengan rajin. Selama kita bisa mempelajari itu dengan benar, saya yakin dan percaya, suatu saat kita pasti bisa merubah taraf kehidupan kita. Jadi makanya itu salah satu sektor yang saya perjuangkan, pendidikan. Berarti motivasi untuk masuk di dunia politik itu untuk memperjuangkan pendidikan dan kesehatan? Ya, pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga ekonomi. Jadi motivasi itu juga yang menjadi program ya? Iya. Jadi program itu untuk di DPRD Sulawesi Utara 2024 sampai 2029 ini mencakup Kabupaten Sangihe, Sitaro, Talaut. 3 kabupaten yang kira-kira itu berapa warganya itu Sangihe, Sitaro, Talaut kalau dia gabung itu? Kalau Sitaro pemilihnya 45.000, ya. Tapi 48.000, maksimal di 48.000 yang pemilihan kemarin. Baik itu kepala daerah sampai caleg 48.000. Kalau Sangihe 80 ribuan, kalau Talaut 60 ribuan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di total kira-kira 180 sampai 200 ribuan. Berarti program ini semaksimal mungkin diupayakan bisa menyentuh kurang lebih 200.000 orang ini. Ya, 200 ribuan. Jadi ketika saya masuk sebagai daftar caleg, saya melihat saya harus memperjuangkan salah satu kesehatan. Karena kesehatan ini merupakan nilai yang sangat luar biasa. Jika kita sehat, otak kita sehat, kita bisa berpikir, dan kita juga bisa menghasilkan ketika kita sehat. Jadi saya membuat 2 program pada saat itu, dana sehat dan dana duka. Dana sehat ini yang saya buat untuk pasien yang betul-betul membutuhkan, karena memang kalau misalnya mau pakai dana sehat ini untuk rawat jalan, budgetnya itu terlalu besar, Pak. Untuk pribadi itu tidak mungkin, kecuali kalau ketika nanti kita anggarkan dalam APBD itu masih bisa. Sudah berapa lama dana sehat ini berjalan? Jadi sebelum saya terpilih, setahun sebelum pelantikan, program itu sudah saya luncurkan. Karena saya melihat BPJS sudah ada, Pak. BPJS sudah ada, tapi BPJS ini juga sangat complicated. Bukan berarti tidak mungkin, tapi sulit. Sulit untuk pengurusan berkasnya sulit, manajemennya semua ribet, kesana kemari, bolak-balik, dan bahkan ada di beberapa lokasi sampai ada pasien yang keburu meninggal sebelum diobati dengan BPJS itu. Oh, itu karena sering terjadi di. Ya, ada beberapa kondisi terjadi seperti itu karena begitu hierarkinya itu begitu sangat luar biasa sehingga butuh waktu yang signifikan. Sedangkan orang yang memerlukan BPJS ini sudah tidak mampu lagi menahan rasa sakit yang ada. Jadi
mulai dari situ saya berpikir adanya program dana sehat. Dana sehat pada saat itu sebelum saya menjadi anggota dewan, saya sudah buat dana sehat sebesar 500.000. 500.000, dana duka sebesar 1 juta. Itu saya buat kepada siapa saja orang yang mau mendukung saya sebagai anggota dewan provinsi. Nah, setelah saya menjadi anggota dewan, dana sehat dan dana duka ini terus berlanjut, tapi berlanjutnya hanya untuk teman-teman yang memilih saya pada saat saya sebagai anggota dewan. Kenapa hanya teman-teman yang atau masyarakat yang memilih saya? Karena memang uang dana sehat dana duka ini diambil murni dari gaji saya sebagai anggota dewan. Saya menjadi anggota dewan, saya mendapatkan gaji, mendapatkan penghasilan, uang itu akan saya kembalikan lagi ke rakyat. Karena memang inti dari itu demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat. Itu Pak Philip. Katanya setelah dana sehat itu sudah jalan, sudah running, katanya dari Partai Persatuan Indonesia atau Perindo itu ada program mobil kesehatan atau apa yang menjadi program, atau seperti apa kira-kira untuk menjangkau lebih luas lah, karena sudah terpilih mungkin sebagai anggota DPRD Sulut, mungkin bisa menjangkau yang lebih luas kepada masyarakat sekitar, baik Sangihe, Sitaro, Talaut, khususnya di Sitaro yang sesuai domisili. Kira-kira seperti apa itu? Jadi kurang lebih sebulan yang lalu saya dihubungi DPP, tapi pembicaraan ini jauh sebelum itu saya sudah sampaikan ke DPP bahwa saya akan membuat program yang namanya dana sehat dana duka. Saya sudah ceritakan bagaimana prosesnya, bagaimana cara kerja program ini, sampai nanti perolehan rencananya kurang lebih bisa meraih berapa suara dengan meluncurkan program seperti ini. Awalnya DPP masih agak sedikit ragu, karena mungkin dipikir kurang efektif atau bagaimana, tapi setelah ini berjalan, terbukti. Saya secara pribadi, saya meraih suara, seingat saya meraih suara itu 12.900-an. Suara pribadi. Itu yang saya ingat pada saat, mungkin saya lupa pastinya berapa, kurang lebih 12.000-an. Dan total suara yang dikumpulkan itu 16.800-an kalau nggak salah. Khusus Partai Perindo. Khusus Partai Perindo. Tapi pribadi saya 12.000-an. Dapil Nusa Utara. Dapil Nusa Utara. Jadi begitu saya jadi, DPP mengingat lagi program yang sudah saya sempat paparkan ke mereka waktu itu di Jakarta. Saya paparkan itu, ternyata memang program ini bisa punya manfaat kepada masyarakat, juga manfaat kepada Partai Perindo untuk meraih suara. Jadi makanya Partai Perindo mendukung kader-kader yang ada dengan memberikan fasilitas yang dinamakan pos pelayanan kesehatan. Pos pelayanan kesehatan ini akan disebarkan ke 34 provinsi yang ada, yang sekarang ready, yang diberitahukan bulan lalu itu oleh DPP di bidang kesehatan, itu kurang lebih sekarang sudah ada 10 kontainer. Jadi itu nanti akan dipilih siapa. 10 kontainer pos kesehatan. Pos kesehatan yang ready, tapi rencananya mereka satu provinsi itu dari 38 provinsi. Jadi ada 38 kontainer rencananya. Gitu. Apakah Sulut sudah masuk dalam gelombang pertama atau kedua? Jadi Sulut sudah masuk dalam gelombang pertama, itu sedang dibuatkan SK-nya untuk diberikan kepada saya. Karena memang nominal kontainer itu sendiri Pak Philip cukup signifikan. Satu kontainer ini bukan cuma kontainernya, tapi juga di dalam ini ada isinya. Jadi kontainer penyebutannya kontainer pos pelayanan kesehatan. Ya, jadi program ini disebut pos pelayanan kesehatan. Pos pelayanan kesehatan ini rencananya akan dibuka untuk melayani kesehatan masyarakat yang membutuhkan, yang rawat jalan. Nah, nanti saya rencananya kalau kontainer ini sudah datang, pos pelayanan kesehatan ini akan dibuka dari jam 3 sore sampai jam 7. Di situ nanti akan ada satu dokter umum, dan akan ada satu perawat, satu suster untuk mendampingi dokter itu dia. Di biaya kesehatan, jasa kesehatan dokter ini 100% gratis,
Karena ini program untuk membantu masyarakat. Kalau kita kenakan biaya lagi sudah bukan program membantu, program mencari profit namanya. Jadi program ini untuk membantu masyarakat. Jadi biaya jasa untuk dokternya gratis. Tapi memang kalau untuk membeli obat itu tetap harus dibayar. Karena itu juga cukup signifikan untuk membeli obat itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu kalau yang soal kesehatan. Soal kesehatan. Kalau yang pendidikan dan ekonomi seperti apa sebagai Pak Norman sebagai anak pulau yang memang dari masa kecil sudah hidup di kepulauan di Sitaro khususnya. Seperti apa kalau itu yang tadi kesehatan, kalau untuk pendidikan dan ekonomi apa yang kira-kira bisa membantu warga di kepulauan dengan kapasitas sebagai anggota DPRD Sulut? Nah, itu yang sudah berjalan, Pak. Yang tadi saya ceritakan sudah berjalan. Saya berpikir ke depannya Sitaro, saya tidak mau hanya sekedar rumah sakit yang biasa-biasa saja. Saya merencanakan, jika memang dipilih masyarakat nanti, ke depan itu saya merencanakan rumah sakit internasional. Artinya, rumah sakit ini kita akan bentuk seperti Penang. Penang itu hanya pulau kecil, Pak. Pulau kecil dibandingkan dengan Malaysia, dengan daratan aslinya. Pulau kecil, tapi mereka mengeksplor begitu tingginya di bidang kesehatan sehingga namanya sudah sangat terkenal, sudah banyak pasien yang sembuh dari Penang, penyakit-penyakit yang kelihatannya impossible, tapi bisa sembuh berkat Penang. Jadi memang kita harus prioritaskan ke situ kesehatan. Kita akan ubah itu dia rumah sakit, tapi itu memang kapasitas itu bukan lagi di kapasitas saya sebagai anggota dewan, tapi itu rencana saya, keinginan saya seperti itu. Kita lihat di 2030 seperti apa. Jadi ketika nanti itu rumah sakit ini sudah berfasilitas internasional. Artinya untuk mencapai ke situ rumah sakitnya bukan cuma gedung saja yang diprioritaskan. Pertama harus ada dokternya juga, dokter yang kompeten di bidangnya. Kedua juga harus ada alat penunjang. Ketika itu sudah ada, baru kita masuk ke promosi, marketing. Marketing kita sebarkan ke sana. Otomatis orang-orang dari luar ini akan datang, Pak. Akan datang ke Kabupaten Sitaro karena sudah ada bukti bahwa beberapa orang sudah sembuh ketika dirawat di rumah sakit yang ada di Kabupaten Sitaro nanti. Nah, itu akan mendatangkan nilai ekonomi. Turis-turis mungkin akan datang ke situ untuk berobat. Itu akan mendatangkan nilai ekonomi, itu meningkatkan nilai ekonomi yang ada. Baru sektor kedua yang untuk meningkatkan nilai ekonomi adalah pendidikan. Karena seperti yang saya bilang tadi itu pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk menentukan nasib hidup dari masyarakat. Apakah dia bisa sejahtera atau dia tidak sejahtera, juga tergantung dari level pendidikan yang ada. Memang belum tentu juga seorang sarjana bisa lebih sejahtera dibandingkan dengan orang yang tidak sarjana. Tapi mayoritas yang saya lihat, kebanyakan orang yang punya pendidikan yang sarjana, hidupnya lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat yang pendidikannya kurang. Jadi makanya program kedua yang sedang saya perjuangkan itu membuat rumah sakit yang kompeten, bukan cuma fisiknya aja, tapi program kedua juga pendidikan. Saya membuat sebuah kampus university atau SMA di situ, SMA dan kampus, supaya mereka bisa belajar secara independen, belajar secara komprehensif di Kabupaten Sitaro, dan ini akan menjadi nilai jual. Jadi ketika universitas ini begitu terkenal, itu juga akan mendatangkan turis ke daerah situ. Jadi selama ini belum ada lembaga pendidikan yang representatif di Sitaro, baik level SMA atau perguruan tinggi. Ini memang hal yang mengecewakan, Pak. Saya harus jujur, karena ini yang saya alami. Saya selesai SMA 2007-2008 saya selesai SMA. Saya melanjutkan pendidikan ke Petra University, Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia. Bayangkan Pak, saya dari Pulau Siau, saya harus melompat pendidikan ke kota terbesar kedua di Indonesia.
Ya. itu jenjang perbedaan pendidikannya sangat tinggi, sangat jauh. Tapi pada saat itu saya tidak tahu. Saya dengan percaya dirinya, ya kan? Karena saya merasa saya paling pintar mungkin di Kabupaten Sitaro, di Pulau Siau. Pada saat itu saya merasa mungkin saya paling pintar. Oh, saya mampu nih. Saya mampu untuk sekolah di universitas yang ternama, Universitas Petra. Di situ semua anak-anaknya luar biasa. Tapi saya tidak tahu kalau ada perbedaan jenjang pendidikan yang begitu signifikan. Setelah kuliah, Setelah saya kuliah, Pak, IP saya semester 1 2,5. Sangat jauh di bawah harapan, Pak. Itu semester 1 IP. Padahal Pak, itu IP untuk 2,5 itu untuk seorang yang sudah seringkali ditunjuk untuk masuk lomba matematika. iya. Bandingkan dengan orang yang lebih di bawahnya lagi ketika mau masuk ke sekolah-sekolah yang ternama. Bisa-bisa nggak lulus, Pak. Iya betul. Karena level pendidikannya sangat luar biasa. Perbedaan level pendidikannya sangat signifikan jauhnya. Jadi makanya saya berpikir level pendidikan ini harus ditingkatkan. Baik itu komprehensi tingkat pengajarnya, fasilitas-fasilitas yang ada juga harus dikembangkan. Meskipun pengajarnya hebat, gurunya hebat, tapi nggak ada fasilitasnya, nggak ada speaker, nggak ada alat untuk berkomunikasi secara bahasa Inggris maupun alat-alat penunjang lainnya, program-program belajar yang baik, hal itu tidak akan bisa tercapai. Jadi saya merasa ini sangat dibutuhkan. SD, SMP, SMA ada di Sitaro. Tapi secara pribadi, saya merasa itu kurang representatif. Kurang baik sudah baik, tapi untuk bersaing di tingkat nasional, itu jauh di bawah kata standar. Jadi makanya ke depan 2030-an jika memang saya melihat kondisi seperti apa dan dipercayakan, itu bisa saya rencananya akan mengembangkan di sektor pendidikan ini. Karena sektor pendidikan ini sangat urgent sekali, sangat dibutuhkan untuk menunjang hal-hal seperti itu, Pak. Kalau dari sisi perekonomian untuk nelayan seperti apa kira-kira apa yang bisa diperjuangkan? Jadi sekarang ini kan Pak, dana APBD kabupaten kita kurang lebih 600 miliar per tahun. Paling tinggi pernah capai di 800 miliar per tahun. Angka ini kalau mau dibilang besar, sangat tidak besar. 600 miliar per tahun itu pun dibagi dua. Biasanya setengahnya itu untuk belanja kepegawaian, bayar gaji, belanja kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk perkantoran, dan setengahnya lagi biasanya untuk pengadaan proyek maupun pengadaan fasilitas yang ada. Nah, jadi kurang lebih anggarannya cuma 300 miliar. 300 miliar ini saya merasa kalau 300 miliar ini digunakan untuk semua kebutuhan di Kabupaten Sitaro, saya sangat yakin 1000% tidak cukup. Sangat tidak cukup. Tentu harus ada yang dikorbankan. Karena uangnya cuma sedikit, 300 miliar. Jadi untuk mencapai hal yang besar harus ada pengorbanan. Ya. Dan saya fokusnya nanti ke kesehatan, pendidikan, dan perdagangan. Nah, perdagangan yang saya kembangkan, komoditi yang ada itu, ada bidang hasil bumi, yang sebagian masyarakatnya di sana itu merupakan kurang lebih 40% itu bergantung kehidupannya pada hasil bumi, seperti pala, cengkeh, kopra, fuli, dan ada juga sebagian masyarakat yang bergantung kehidupannya pada hasil laut, ikan, segala macam. Nah, itu yang akan saya juga perjuangkan mulai dari sekarang dan bahkan sampai 5 tahun ke depan. Nah, untuk hasil laut sekarang ini, nelayan, saya sedang memperjuangkan untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada seperti mungkin katinting atau perahu-perahu yang ada untuk menangkapkan ikan dan alat-alat yang ada yang cukup memadai. Juga saya akan berusaha berjuangkan mengenai VMS, Vehicle Monitoring System. Jadi VMS ini juga sangat baik
Cuma memang VMS ini bisa disalahartikan oleh oknum-oknum yang tidak baik, bisa diartikan menjadi hal yang buruk. Tapi sebenarnya VMS ini, Vehicle Monitoring System ini sangat baik karena ketika misalnya nelayan melaut di suatu tempat dan terjadi musibah di tempat situ, dari daratan kita bisa tahu lokasi perahunya itu ada di mana, lokasi kapalnya ada di mana. Jadi ketika kita mau menolong, sudah tahu pasti ada di mana. Oh iya. Dibandingkan dengan tidak ada terlacak di alatnya itu, di daratannya. Kita tidak tahu mau menolong pun menolong di mana. Lautan ini besar, lautan ini sangat luas. Jadi makanya VMS ini juga signifikan. Tapi memang ada disalahgunakan oleh beberapa orang, takutnya itu bisa merugikan finansial mereka, misalnya penghasilan mereka berkurang karena mereka mungkin melaut di tempat yang bukan lokasinya mereka, bukan seharusnya mereka berada. Lautan itu kan dibagi beberapa zona, Pak Philip. Jadi ada lautan Sitaro, lautan Sangir, ada lautan Bitung, ada lautan Maluku, ada lautan Halmahera Utara. Itu sudah dibagi zona-zonanya supaya masyarakat yang tinggal di daerah situ bisa menikmati hasil yang ada di daerahnya. Gitu. Jadi itu yang sedang saya perjuangkan. Saat ini sedang saya perjuangkan untuk menambah kendaraan-kendaraan seperti perahu, pajeko, seperti ketinting, supaya nelayan-nelayan di sana memang bisa lebih punya alat yang kompeten pada saat menangkap ikan. Karena saat ini memang kebanyakan masih arah tradisional. Oh. Mungkin Pak Norman closing statement terkait inspirasi dan motivasi Pak Norman sebagai anak pulau supaya bisa menginspirasi semua warga Nusa Utara, baik Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro, dan Kabupaten Talaut, supaya bisa minimal mengikuti jejak Pak Norman dari sejak masa kecil sampai sekarang masih bisa dikatakan politisi milenial, sudah bisa sukses di umur 34 tahun itu seperti apa? Karena tidak banyak orang yang bisa mencapai pencapaian seperti saat ini di bawah usia 40 tahun. Kira-kira seperti apa? Nanti bisa supaya bisa menjadi inspirasi dan motivasi warga Nusa Utara. Buat teman-teman muda yang ada di Nusa Utara, yang ada di Sitaro, Sangir, Talaut, atau bahkan di mana saja, di Manado, di Minahasa, di Mitra, di Minsel, di Bitung, kita semua tidak bisa menentukan di mana kita lahir, siapa orang tua kita, siapa mama kita, siapa bapak kita. Tapi yang saya percaya adalah kesuksesan kita ke depan tidak bergantung pada siapa orang tua kita, siapa ayah kita, siapa ibu kita. Memang punya peran untuk menunjang kesuksesan. Tapi terlebih besar kesuksesan kita sendiri itu tergantung pada apa yang kita perjuangkan saat ini. Apa yang ingin kita raih di masa depan. Jangan berkecil hati ketika kita misalnya dilahirkan di suatu pulau terpencil, di mana punya banyak-banyak kendala, punya banyak-banyak halangan untuk mencapai cita-cita kita. Teruslah berjuang, jangan menyerah, tunjukkan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk membuktikan bahwa kita pasti bisa sukses. Dan saya percaya Tuhan kita, Tuhan Allah kita tidak tidur, Dia pasti melihat usaha kita, dan Tuhan kita pasti akan membukakan jalan buat kita. Sama halnya seperti yang terjadi pada saya terlahir dari keluarga yang biasa, orang tua juga saya biasa. Orang tua saya, papa saya juga sempat menjadi sopir mikro di Kabupaten Sangihe, karena pada saat itu masih Kabupaten Sangihe, di Pulau Siau sempat menjadi sopir mikro. Jadi saya tidak tahu bahwa Tuhan begitu sangat baik pada saya. Yang saya tahu pada saat itu hanya saya belajar, saya berusaha yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. Tapi Tuhan memberikan kesempatan yang sangat luar biasa, membukakan jalan bagi saya, dan ketika Tuhan memberikan kesempatan itu,
tapi diri kita sendiri tidak punya kapasitas untuk meraih kesempatan itu, maka pintu kesuksesan pasti tertutup. Berusahalah sekeras mungkin, sebisa yang teman-teman bisa lakukan, belajarlah segiat mungkin, dan sisanya berharap dan berserah pada Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Terima teman-teman kasih yang ada. atas motivasi dan mungkin sharing di podcast NP Talks pada siang hari ini. Sekiranya itu bisa menjadi inspirasi kita semua, khususnya anak-anak muda, milenial, dan juga warga Sulawesi Utara, termasuk juga khususnya warga Nusa Utara. Terima kasih waktunya Pak Norman. Sukses selalu dengan program untuk kegiatan, untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dan menjadi berkat di Sulawesi Utara. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.